Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dan Anda yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari COVID-19. Saya Muhammad Farisi kurang lebih akan selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dalam dialog sore ini, yaitu dialog untuk Mujambi, Senin 4 Oktober 2021. Dan tema kita yang akan kita bahas mengenai hari ini adalah pengabdian untuk Jambi. Narasumber yang luar biasa telah hadir menemani sore kita berbincang pada sore hari ini, yaitu saya panggil Bang aja, Bang Hasbi Ansori, anggota DPR RI, Komisi 1 ya Bang ya, Dapil Jambi. Assalamualaikum, selamat sore ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Keren banget, muda banget stylenya, penampilannya ini semangat muda ini luar biasa. Saya pantau terus Bang Hasbi Ansori. Baik, Bang, sebelum kita masuk ke materi tentang pengabdian Jambi, apa yang sudah dilakukan oleh Bang Hasbi Ansori sebagai anggota DPR sejak tahun 2019 kemarin dilantik? Sebelum masuk ke situ Bang, bisa diceritakan dulu Bang, mungkin juga nanti ada kisah-kisah yang memotivasi nih para generasi muda. Gimana ceritanya kemudian, sejarahnya kemudian Abang sampai kemudian bisa masuk atau lolos menjadi anggota DPR Bang? Baik, pertama-tama saya menyapa dulu para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jambi yang telah memberikan amanah sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR RI fraksi Nasdem. Kemudian saya sebenarnya masuk ke ranah politik ini dikatakan kebetulan tidak juga, atau dari mudanya sudah aktivis gitu Bang? Jadi begini, saya sebenarnya di Jakarta itu adalah profesional. Pada tahun 2005 pilkada langsung pertama, saya pernah membantu beberapa petani yang lagi ada masalah. Kemudian saya diminta salah satu calon bupati menjadi ketua tim. Oke. Nah, pada tahun 2005 pilkada langsung. Ya. Nah, setelah 2005 bupati tersebut menang, kemudian saya ikut membantu beliau di belakang layar, kemudian membuat aktivitas di Jambi. Ada juga menjadi dosen di perguruan tinggi swasta. Kemudian 2009 saya maju sebagai anggota DPD RI. DPD RI, oke. Nah, alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPD RI. Disitulah mulai saya menekuni dunia politik. Oke. Ternyata di dunia politik ini yang saya rasakan adalah pertama silaturahmi yang terjaga dengan baik. Kita bisa berkomunikasi di mana teman-teman kita berada di seluruh Jambi. Ya. Yang dulu teman sekolah kita tidak ketemu, dengan politik ini kita bisa bertemu. Karena Dapil Jambi ini tidak mewakili kabupaten tertentu Bang ya, tapi provinsi ya. Seprovinsi Jambi. Oke, baik. Kemudian 2014 saya maju ke DPD RI lagi dan saya losing the election. Saya kalah dan belum beruntung. Tapi saya berpikir bahwa saya harus mengabdi di politik. Karena politik bisa merubah keadaan, bisa merubah negara ini dari politik. Untuk kita tahu bahwa undang-undang itu dibuat di Senayan. 3 fungsi DPR itu adalah anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Nah, setelah saya kalah menjadi anggota DPD RI, saya berniat saya akan maju menjadi anggota DPR RI. Karena saya berpikir di DPR RI dengan 3 fungsi ini saya akan berbuat untuk bangsa Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya. Saya maju melalui Partai Nasdem 2019 dan bismillahirrahmanirrahim saya pikir saya terpilih mewakili rakyat Jambi dari fraksi Nasdem. Nah, jadi saya mengajak para adik-adik, para pemirsa TVRI bahwa kita jangan alergi dengan politik, bahwa politik itu bisa menghasilkan produk undang-undang, bisa menghasilkan produk hukum. Jadi kita harus berpartisipasi dengan politik. Tapi tentu kita pilih orang yang kita wakili yang sesuai dengan platform. Bang Hasbi, kan tadi kalau cerita dari Abang berarti tidak pernah di DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi tidak Bang ya? Tidak pernah. Kemudian pilihannya adalah kenapa kemudian di DPD RI awalnya, kemudian ke DPR RI, kenapa langsung ke pusat? Karena saya berpikir begini, waktu itu... Kenapa tidak jadi bupati saja misalnya? Gimana Bang? Jadi saya memang pengen
membangun Jambi itu tidak harus di daerah, tapi harus juga di pusat. Jadi ada orang yang menyuarakan di pusat. Karena setelah saya masuk ke Senayan, ternyata saya lihat 70% dana itu masih di pusat. Nah, kita ini kan otonomi dari segi kekuasaan, tapi kita belum otonomi dari keuangan. Karena kita dapatnya dana dari DAO, dari DAK, dan itu PAD-nya masih kecil ya, ya? Masih kecil. Nah, maka kita butuh speaker atau juru bicara, dan kemudian ada yang memperjuangkan di pusat. Ya. Kalau motif nih Bang, motif pribadi, betulkah kemudian mau mengabdi, kan alasan klise politisi, tapi benarkah memang Bang mau mengabdi untuk masyarakat, ingin membantu masyarakat, memang itu Bang niat tulusnya Bang? Pertama, atau ada kejadian apa yang wah enggak bisa nih, saya harus jadi di pusat ini, misalnya gitu Bang, kayaknya di daerah tidak selesai nih, harus di pusat misalnya gitu Bang. Jadi gini, kita jadi politisi itu pertama kita harus bermanfaat untuk daerah yang kita wakili dulu. Kemudian terpentingnya itu untuk bangsa dan negara. Salah satu sumpah jabatan anggota DPR RI adalah pertama patuh terhadap undang-undang dan bangsa Indonesia, NKRI. Kemudian salah satunya itu adalah memperjuangkan daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan itu adalah, kalau saya adalah Provinsi Jambi. Kalau saya tidak memperjuangkan daerah pemilihan, saya berarti melanggar sumpah dan jabatan saya. Nah, kenapa saya terjun di politik? Karena saya merasa jabatan DPR RI ini bisa untuk memperjuangkan daerah. Ada yang harus kita perjuangkan. Kemudian saya pengen menjadi anggota DPR RI itu merubah image. Image masyarakat yang terhadap anggota DPR RI itu yang selalu datang di waktu kampanye. Nah, itu yang selalu saya tekankan, bahwa menjadi anggota DPR RI itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Di era digitalisasi sekarang tidak perlu hadir secara fisik, tapi bisa saja hadir melalui medsos kita, kemudian melalui jaringan-jaringan lain yang bisa diterima. Dan saya berkomitmen, nomor handphone saya dari kuliah sampai sekarang tidak pernah saya robah. Jadi itu merupakan bentuk komitmen saya mewakili rakyat Jambi, bahwa saya pengen merubah citra anggota DPR RI di mata masyarakat. Baik, Bang, kita masuk ke materinya. Terima kasih sudah diceritakan. Terkait dengan banyak secara umum, tadi Abang sudah jelaskan bahwa fungsi dan tugas tupoksi lah kira-kira dari anggota DPR adalah pengawasan, anggaran, kemudian legislatif, drafting gitu ya. Legislasi. Nah, itu. Nah, konkretnya sebagai ini kan Abang kan mewakili partai politik nih Bang ya. Fungsi pengawasan itu bagaimana cara mengawasi anggota DPR, bisa diceritakan Bang? Kalau pengawasannya misalnya. Abang di komisi berapa Bang? Sekarang di komisi 1, sebelumnya di 11. Komisi 11 terus komisi 1 itu berhubungan dengan kementerian apa saja? Jadi pertama, sejak dilantik 1 Oktober 2019, saya ditempatkan di Komisi 11. Komisi 11 awalnya? Komisi 11 itu adalah keuangan dan perbankan, mitranya itu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Bank Indonesia, OJK, dan perbankan. Nah, ketika saya di Komisi 11, saya melakukan pengawasan bahwa di Bank Indonesia itu ada namanya PSBI. Program Sosial Bank Indonesia. Dan saya memastikan, karena anggaran Bank Indonesia disetujui oleh Komisi 11, saya memastikan betul bahwa program sosial Bank Indonesia itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kan ada PSBI itu, ada bantuan untuk masjid. Itu fungsi pengawasan tadi Bang. Fungsi pengawasan. Memastikan bahwa anggaran-anggaran itu nyampe ke rakyat. Kemudian dari sisi anggaran, bahwa ketika ini memang dibutuhkan rakyat, maka anggaran PSBI itu akan kita tambah waktu saya di Komisi 11. Bahwa kita ini harus, ternyata rakyat ini membutuhkan. UMKM ini membutuhkan dari PSBI, masjid ini membutuhkan. Maka ketika membahas anggaran Bank Indonesia, kita minta PSBI-nya itu ditingkatkan. Nah, itulah fungsi penganggaran yang dilakukan oleh saya waktu sebagai anggota DPR RI di Komisi 11. Waktu di Komisi 11 saya sudah memberikan, kalau nggak salah, ratusan masjid dan pesantren. Kemudian kita memberikan beberapa ambulan di beberapa daerah. Mungkin kalau nggak salah lebih kurang 5 ambulan sudah kita berikan. Itu Abang sendiri maksudnya atau dari dana tadi, PSBI tadi? Jadi gini, anggota DPR RI itu harus bisa memanfaatkan jabatan untuk kepentingan rakyat. Sebagai ambulan. Waktu saya di Komisi 11, ada dana CSR dari Bank BRI. Kita minta salah satu membantu di
beberapa desa ini harus kita bantu ambulannya. Ini misalkan 5 desa 1 ambulan. Nanti ada kita beri dari pesantren. Maksudnya tadi Abang koordinasi dengan pihak BRI yang di pusat gitu? Iya, nanti kita minta Pak, ini CSR-nya tolong diarahkan ke ini. Dan bukan untuk kita, mereka memberikan juga dalam bentuk ambulan. Iya. Kemudian dalam bentuk PSBI, banyak yang kita berikan misalkan ke UMKM. Kemudian kita ingin membentuk pesantren mandiri. Nah, kemudian bantuan untuk rumah-rumah ibadah. Itu yang harus kita pastikan bahwa itu adalah bermanfaat untuk masyarakat. Ketika waktu bermanfaat untuk masyarakat, kita minta bahwa PSBI-nya harus ditingkatkan. Bermanfaat untuk masyarakat tadi khususnya di Dapil Jambi ya Bang tentunya gitu. Ya, karena saya mewakili Dapil Jambi, ya Dapil Jambi dulu yang saya ingin. Ya, oke. Berarti setiap anggota DPR pasti akan memperjuangkan dapilnya masing-masing terlebih dahulu gitu Bang. Ya, tentu kan di Komisi 11 itu ada dapil-dapil lain juga pasti berjuang juga untuk itu juga. Nah, ketika kita di 11 itu semua kita perjuangkan. Nah, sebagai anggota DPR RI tidak harus di komisi saja yang kita ini kan, tapi kita bisa bergerak di komisi lain sesuai dengan kepentingan masyarakat. Maksudnya Bang, contohnya begini. Abang di komisi 11, kemudian bergerak di komisi lain. Nah, contoh begini. Saya pernah ada ketika masyarakat membutuhkan yang menggarap di hutan produksi. Membutuhkan namanya perhutanan sosial. Itu ada adanya di komisi 4. Ya. Saya menemui, kan banyak jalan, saya ketemui urus melalui kementerian. Nah, karena kita DPR RI tentu kan cepat direspon. Ya. Nah, alhamdulillah beberapa yang menjadi perhutanan sosial sudah diterima oleh masyarakat. Kemudian kemarin yang baru-baru terjadi, saya minta dengan Menteri Kehutanan bantuan motor sampah, kemudian untuk pres. Jadi untuk meningkatkan kebersihan Danau Sipin. Walaupun Danau Sipin sekarang sudah bersih oleh Pak Wali Kota yang sekarang. Kita tingkatkan. Jadi model-model yang kita anggota DPR ini saya pengen cepat tanggap. Gitu. Jadi saya merubah mindset. Oke Bang, bagaimana cara Abang kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat? Kami butuh ini Pak, kami butuh ini Pak, kami butuh ini. Abang langsung terjun ke masyarakat atau ketemu bupatinya atau apa? Atau bagaimana Bang? Jadi banyak cara. Pertama, saya ada di medsos saya, ada namanya Rumah Aspirasi Hasbi Ansori. Oke. Ada juga medsos saya sendiri Hasbi Ansori, ada juga melalui Instagram, ada Facebook. Kemudian ada juga kita reses. Kita mengunjungi masyarakat, kita berdialog. Kemudian sekarang saya di Komisi 1, saya selalu mengadakan webinar. Webinar dengan adik-adik mahasiswa. Kita terima masukan darinya. Karena anggota DPR itu tanpa masukan, kita nanti berpikir apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi setiap hari kita selalu upgrade apa yang keinginan dari masyarakat. Tentu tidak semua keinginannya bisa kita penuhi. Karena yang namanya perjuangan ya tetap beberapa yang kita catat, yang kita prioritaskan, sehingga harapannya itu keinginan, kalaupun misalkan target 100% yang mencapai 80% kan sudah cukup bagus. Oke, baik. Gini Bang, ini kan Abang kan mewakili Jambi, ada 11 kabupaten kota gitu Bang ya. Artinya kalau yang dibantu itu saja nanti cemburu gitu kan Bang, kira-kira begitu. Nah, bagaimana meramu supaya adil pembagiannya, atau sebulan sekali kemana atau kemana, gimana mengkonsep itu semua Bang? Kan kita ada DPD partai. Jadi DPD partai itu kita minta. Kita minta apa yang kira-kira menjadi kebutuhan, apa yang kira-kira menjadi yang harus kita perjuangkan aspirasi dari masyarakat. Ada yang kita ini sebenarnya butuhnya Alsintan loh. Tidak mungkin kalau Alsintan ini kita serahkan ke Kabupaten B yang tidak membutuhkan. Jadi itu yang kita setiap kebutuhan itu kita inventarisir. Kita inventarisir baru mana yang bisa kita perjuangkan, mana yang levelnya untuk dilaksanakan di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Ya macam-macam. Ada juga yang mengeluh dengan saya, Pak, pas reses, ini jalan desa saya ini kurang baik. Sebenarnya itu kan wewenangnya kabupaten kan. Ya, tapi tetap saya komunikasikan dengan Pak Bupati. Pak Bupati, ini keadaannya begini-begini. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi pengawasan sudah abang jelaskan. Nanti kita bicara mengenai legislasi dan kemudian anggaran gitu Bang ya. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk menyambung. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Jambi. Kita masuk ke segmen yang kedua. Tema kita hari ini adalah pengabdian untuk Jambi. Narasumber kita adalah Bang Hasbi Ansori, anggota DPR RI Komisi 1 dari Dapil Jambi, fraksi Nasdem ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi Bang. Tadi kita sudah menjelaskan tupoksi dari anggota DPR adalah pengawasan, legislasi dan anggaran. Nah, terkait dengan legislasi Bang. Legislasi ini kan berarti menyusun undang-undang gitu Bang ya. Artinya kalau di Abang sekarang di Komisi 1, undang-undang apa saja yang kemarin Abang pernah terlibat dalam penyusunannya Bang? Yang sekarang yang lagi pengen kita bahas adalah perlindungan data pribadi. Oke, ya. Jadi data pribadi kita ini sangat penting, sehingga diperlukan payung hukumnya, diperlukan undang-undang, sehingga kerahasiaan data pribadi kita itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tahu sekarang gampang sekali orang menghack atau mengambil datanya Faris, datanya saya, dan sehingga setiap hari itu saya terima WA yang menawarkan bermacam-macam. Nah, berarti data saya ini kan bocor. Cuman saya positive thinking saja, saya pikir sudahlah. Sebagai wakil rakyat, saya berhak menerima telepon dari siapapun. Saya berhak menerima WA dari siapapun, dan saya selalu hidup itu selalu saya nikmati. Dan saya selalu menganggap semua profesi itu adalah konsekuensi. Konsekuensi sebagai wakil rakyat, setiap saat bisa dihubungi, setiap saat terima ada komplain, saran, semua segala, semua. Itu adalah konsekuensi. Ya, karena sudah pilihan di situ. Sudah pilihan. Ketika saya konsekuensi saya di politik, ya saya siap menerima saran, masukan, termasuk kritik. Nah, itu adalah konsekuensi daripada profesi. Nah, saya menganggap bahwa profesi politik ini adalah hobi. Jadi saya menganggap ini enjoy saja. Seperti tidak bekerja kalau memang hobi gitu Bang. Iya, saya. Oke, Bang, terkait dengan legislasi, kalau tidak salah DPR yang sekarang agak turun kinerja untuk legislasi Bang ya? Jadi gini, kadang-kadang apa karena COVID ini? Kadang-kadang ukuran kan prolegnas diukur berapa outputnya. Betul. Tapi kan di proses perundang-undang di DPR itu setelah dibahas di komisi, kemudian di Balek, sebelumnya itu kan banyak prosesnya. Betul. Ada naskah akademik, ada pendapat pakar, kemudian kita RDP dengan beberapa orang yang ini undang-undang ini penting nggak sih? Kira begitu. Kalau kita tidak up to date, tidak ini kan banyak undang-undang yang di drop di prolegnas. Sebenarnya masalah semua undang-undang itu harus kepentingan bangsa dan negara. Kemudian bahwa undang-undang itu diperlukan. Nah, kalau undang-undang ini ternyata ini undang-undang tidak diperlukan lagi, untuk apa lagi dibikin undang-undang? Apalagi dengan sekarang ada undang-undang yang cipta kerja itu yang sudah menghapus di beberapa undang-undang. Kalau dari segi legislasi yang mengusulkan undang-undang kan ada usul DPR, ada usul pemerintah. Nah, kalau DPR gimana Bang mengusulkannya Bang? Atas dasar apa? Caranya gimana? Apakah masing-masing fraksi kemudian boleh mengusulkan atau bagaimana? Jadi gini, kalau kami di DPR, karena induknya fraksi, boleh ada inisiatif fraksi. Inisiatif fraksi. Dari anggota ke fraksi yang akan mengajukan. Nah, ada juga nih dari pemerintah. Sebenarnya dari warga negara bisa juga mungkin melalui DPR mengajukan bahwa ini sangat penting. Kelompok-kelompok masyarakat itu. Ini sangat penting melalui DPR dia akan mengajukan atau melalui pemerintah. Dan intinya undang-undang itu untuk kepentingan mengatur kepentingan berbangsa dan bernegara.
Bukan kira-kira kita, ini kita nggak senang sama si A, kita bikin undang-undang, itu kan tidak akan mungkin. Semua undang-undang itu adalah untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Oke, kalau menurut Abang sebagai anggota DPR terkait dengan legislasi undang-undang apa yang penting kemudian harus segera dibuat di periode Abang ini? Mana yang paling urgent, Bang? Yang paling super prioritas lah bahasanya gitu. Yang sekarang karena di Komisi 1, saya yang prioritas sekarang adalah perlindungan data pribadi. Oke. Jadi ini sangat penting, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa membocorkan data kita. Ini jangan dilihat dari skop mikro, karena kalau undang-undangnya tidak ada, asing bisa melihat data kita, asing bisa melihat berapa orang Indonesia yang mengkonsumsi Antalgin, misalnya. Berapa orang Indonesia yang sudah divaksin, berapa orang Indonesia yang umurnya produktif, berapa orang Indonesia yang mengidap penyakit jantung. Dia akan tahu. Semua dia akan tahu kalau misalkan data kita ini tidak dilindungi oleh undang-undang. Karena setiap kita mau masuk aplikasi, kita pasti memberikan data-data diri kita. Jadi ini sangat bahaya sekali. Sehingga ketika orang punya data, orang akan mempunyai kebijakan dan langkah-langkah untuk baik untuk mengeluarkan ataupun melemahkan. Nah, jadi ini saya harap undang-undang ini segera. Dan di tahun ini, Bang, ya? Iya, Komisi 1 juga bertekad bahwa ini akan secepat mungkin jadi baik. Kalau di bidang anggaran, Bang, kira-kira bagaimana perjuangan seorang anggota DPR untuk dapilnya, untuk masyarakatnya terkait dengan anggaran yang ada di pusat pada saat penyusunan APBN? Apakah memang bisa, wah ini harus untuk Jambi, untuk ini gitu. Bagaimana sih, Bang, sebenarnya? Jadi gini, daerah itu dapat dana dari pusat itu ada namanya dana DAU. Ya. Dana alokasi umum itu sudah ada formulanya. Betul. Kemudian ada dana DAK, dana alokasi khusus. Itu dititip melalui APBD. Ya. Nah, kemudian adanya dana bagi hasil. Betul. Kemudian ada dana perbantuan, macam-macam dana. Nah, itu sudah ada formulanya. Nah, tentu dengan dana keterbatasan sejak COVID ini, tentu dari dulu juga ada kriteria-kriteria yang akan ini. Tentu kita, karena dapilnya saya Jambi, waktu saya di Komisi 11 ya, saya banyakkan PSBI-nya untuk PSBI-nya bisa untuk Jambi bisa lebih banyak gitu kan. Sehingga kalau banyak di Jambi ya tentu ekonomi masyarakat kan bisa jalan lebih baik. Nah, kemudian ketika saya di Komisi 11, salah satu yang saya termasuk dalam panja kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit. Nah, kita berjuang bagaimana prajurit itu mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Misalkan dari segi perumahan, itu yang kita berjuang. Kemudian dari segi take home pay-nya bisa lebih baik. Itu yang lagi kita pikirkan dengan anggaran negara yang sangat terbatas ini. Nah, saya berharap dimanapun saya berada, saya pengen ada kontribusi untuk bangsa dan negara, terutama untuk Jambi. Karena orang bilang, ini Komisi 1 ini apa yang bisa dibawa? Saya bisa, kemarin kita beberapa titik internet kita berikan dari Kominfo. Kemudian ada di perhutanan sosial kita berikan juga. Nah, ini kenapa itu di luar komisi kita? Karena anggota DPR itu ketika bertemu dengan masyarakat tidak akan mungkin ada aspirasi masyarakat, kita katakan bahwa ini bukan komisi saya. Kita ambil, kemudian ketika rapat fraksi, kita sampaikan teman-teman di komisi lain, ini tolong bantu. Saya ada usulan atau keluhan dari dapil saya, tolong bantu ini. Dan alhamdulillah kami sudah sepakat di fraksi Nasdem saling membantu. Nah, ketika mereka juga ada kebutuhan di dapil, kita akan bantu. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan dapil kita. Nah, baik, Bang Hasbi, saya melihat nih tidak semua anggota DPR cakap, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk melaksanakan tupoksi-tupoksinya. Karena mungkin dia berangkat dari artis yang kemudian direkrut partai untuk menaikkan elektabilitas saja misalnya. Nah, sebenarnya seorang anggota DPR itu harus punya kemampuan apa sih? Kemudian dia layak, dia layak duduk di DPR. Gimana, Bang? Gini, pertama, jadi anggota DPR itu harus pintar. Kedua, harus pintar-pintar. Pintarnya gimana? Pintar-pintarnya gimana? Bukan dalam konteks jadi anggotanya ya, Bang, ya. Tapi pada saat kemudian di DPR itu kemudian harus punya kemampuan dong, Bang, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tadi, Bang, maksudnya. Ya, jadi gini,
Kenapa saya harus pintar? Anggota DPR itu harus smart. Jadi dia sudah tahu ketika kita bahas anggaran, dia sudah mengerti, oh ini begini, anggarannya begini. Kemudian harus pintar-pintar itu, kita harus punya teknik meyakinkan teman-teman. Karena DPR itu lobbying berarti ya. Kira-kira mirip itu. Ya, karena DPR itu kan kolektif kolegial. Ya. Ketika yang lain tidak setuju misalnya, kita mau ngomong apa? Betul. Tapi kalau ketika kita bisa meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingannya Hasbi Ansori, tapi mereka akan mengatakan, oh yes, kita dukung. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau cuma sekedar setelah terpilih jadi anggota DPR tidak akan bisa berbuat, saya kan merasa berdosa. Ya. Orang yang saya wakili ini saya akan merasa berdosa terhadap rakyat Jambi yang saya wakili. Maka saya selalu rata-rata saya seminggu kalau enggak 2 minggu sekali saya selalu ke dapil. Saya selalu ke dapil. Mungkin dalam waktu dekat saya akan membuat satu program yang namanya mungkin Halo Hasbi atau apa, sehingga saya bisa berdialog sama konstituen yang saya wakili. Nah, kalau misalkan dengan era digital sekarang kan konvensional dengan COVID ini kan agak susah gitu. Ya. Salah satunya kita memakai teknologi ini. Ya. Sehingga apapun aspirasi yang mereka sampaikan, kita bisa menyerap. Oke, sebenarnya tentang Halo Hasbi tadi. Bang, terkait dengan bagaimana kemudian Abang dekat dengan masyarakat, bagaimana Abang dekat untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan kemudian sering datang. Kemarin sempat viral Bang, yang masalah Krisdayanti kemudian menyampaikan gajinya gitu kan. Nah, kayak Abang tadi misalnya, kemudian turun ke Jambi. Sebenarnya anggota DPR ini berapa gajinya, berapa anggaran yang memang diberikan kemudian untuk selalu turun seperti itu? Jangan-jangan nanti habis Bang. Habis dalam arti tidak dianggarkan tapi memang dianggarkan dari DPR-nya punya anggaran untuk turun atau menggunakan gimana Bang? Jadi gini, seorang anggota DPR RI itu dikasih 5 kali reses. Selama 1 tahun? 1 tahun. Kemudian dikasih namanya kunjungan daerah pemilihan 8 kali. Kunjungan daerah pemilihan. Kemudian dikasih lagi sosialisasi 4 pilar itu 1 tahun 6 kali. Jadi kalau kita mengatakan anggota DPR itu tidak sempat ke dapilnya, itu bohong. Bohong. Karena tadi reses 5 kali Bang ya? 5 kali. 5 tambah 8, 13. Tambah 6 kali. Berarti sudah 20-an. 20-an kali. 20-an artinya itu bisa kemudian Abang gunakan di 11 kabupaten kota untuk turun. Iya. Tentu kadang-kadang mungkin kalau saya bagi berarti 1 tahun itu saya bisa turun 20 sampai 25 kali. Berarti kalau ada 36 minggu, 2 minggu atau 1 minggu saya ke dapil. Nah, itu kemudian apa yang Abang lakukan Bang? Kegiatan-kegiatannya apa? Reses itu bikin acara apa, hanya kumpul-kumpul saja, atau tadi ada sosialisasi 4 pilar yang kemudian ada kunjungan dapil tadi, apa yang benar-benar Abang lakukan? Jadi gini, saya selalu setiap reses, setiap kudapil itu ada yang kita berikan. Contoh. Artinya memang ada anggaran yang enggak, yang kita berikan bukan dalam bentuk uang. Misal, selama ini kan ada pengajuan waktu untuk masjid. Setiap kita turun sambil berdialog, oh ini bantuan untuk masjidmu. Kemudian kita turun lagi waktu di Komisi 11 ada PSBI untuk UMKM. Jadi saya tidak reses untuk sekedar untuk bertemu konstituen sambil ketemu, sambil ada bantuan. Bukan bantuan dari uang kantong saya. Dari PSBI misalnya, dari program sosial Bank Indonesia, ini untuk UMKM kita berikan. Seperti kemarin kita turun, oh ini ada pemberian internet gratis dari Kominfo Bakti. Jadi saya selalu turun, ada yang diberikan kepada masyarakat. Program yang bantuan apa segala. Iya, kita turun misalkan waktu daring, ada bantuan dari BI untuk Infokus, kita berikan ke PAUD, ada juga ke sekolahan SMA, kita berikan. Jadi setiap kita turun itu saya selalu mengatakan bahwa kecuali kita memang menyerap aspirasi. Contoh misal, saya turun ketika masyarakat mengatakan kami butuh perhutanan sosial. Maka saya turun, akan saya undang kepala balainya, kemudian saya undang staf khusus menteri, kita turun bersama-sama. Saya serahkan ke ahlinya, ke Kementerian Kehutanan, masyarakat silakan mengeluh, ini apa? Nanti saya tidak lanjuti. Nah, jadi saya program setiap turun, saya model-model seperti itu. Sudah mereka aspirasi sudah dikumpul oleh tim saya, setiap turun kita berikan. Oke, baik. Model begitu. Baik. Tadi ada Abang singgung sebenarnya bahwa permasalahan di daerah ini kan banyak.
Tapi ada yang kewenangan pusat, ada yang kewenangan provinsi, dan ada yang kewenangan kabupaten kota. Yang mungkin masyarakat tidak tahu, semuanya ngeluhnya ke anggota DPR RI gitu Bang ya. Nah, gimana Bang caranya menjelaskan kepada masyarakat kalau memang kemudian kondisinya seperti itu? Apakah kemudian tadi kalau yang permasalahan memang pusat, Abang undang dari kementerian. Kemudian kalau Abang turun, kemudian apakah ada yang dari provinsi mendampingi, yang dari kabupaten juga mendampingi, atau bagaimana sinergitasnya maksud saya Bang? Jadi gini, saya kalau turun itu tergantung keadaan. Kalau memang itu menyangkut ada keterkaitan dengan kabupaten, saya undang mereka. Kalau misalkan itu tidak ada ketergantungan dengan kabupaten, ketika misalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk PSBI itu tidak jarang, paling ada kepala desa, camat. Tapi ketika ada yang memerlukan kepala daerah, kita undang. Datang atau tidak datang itu kan urusan mereka, atau siapa yang urus terserah mereka. Itu tergantung keadaannya. Oke, baik. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berbincang langsung dengan wakil rakyat Anda, anggota DPR RI, Bang Hasbi Ansori, kami persilakan di line telepon 0741 66385. Tapi nanti di segmen yang ketiga. Kita jeda dulu. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Kami berlatih, berpeluh, mencapai kondisi terbaik, bertanding, berlaga, berprestasi, raih medali. Sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, 23 September hingga 15 Oktober 2021. Taklukkan rintangan, raih prestasi, Toran bisa, hanya di TVRI. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog Untukmu Jambi, pengabdian untuk Jambi bersama anggota DPR RI Dapil Jambi dari Komisi 1 Bang Hasbi Ansori. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat Anda. Silakan. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Haji Ramadan dari Bangko Merangin. Siap. Silakan Pak Haji Ramadan di Bangko Merangin. Apa yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat ini? Terima kasih TV Jambi. Mungkin saya penelpon pertama untuk Hasbi ini, senator yang paling muda untuk di 7 orang wakil Jambi dan 4 wakilnya DPD. Hasbi ini sudah pernah di DPD dan sekarang duduk di DPR RI. Memang anak muda ini kita harapkan untuk memperjuangkan aspirasi orang Jambi. Lewat Sulai Pak Hasbi, saya mengundang Bapak untuk reses ke Bangko. Beberapa hal mungkin banyak akan disampaikan.
Tapi itu belum terkabul, mungkin kesibukan 10 kabupaten dan 1 kota media mungkin terlalu luas untuk ke Bangko, mungkin lebih cenderungnya kepada Mersam dan Batanghari. Ada beberapa hal yang kami sampaikan Pak Hasbi. Yang paling santer itu saya menyampaikan adalah kemarin di Metro saya sampaikan dari 7 anggota DPR RI itu yang baru pernah reses tahun 2012 itu hanya Saniatul. Yang lainnya belum muncul, maka itu secara khusus kedengarannya oleh KD itu uangnya begitu banyak. Mana juga pasti saya undang secara khusus untuk reses ke Bangko, mudah-mudahan kita kenalan, tentu harapan bagi kami anak muda lebih membanggakan untuk Jambi. Terus terang Pak Hasbi, saya sudah tahu sama Pak Hasbi belum tahu dengan saya, tapi lewat Sule sudah pernah saya undang, tapi belum terkabul. Mohon kesediaan Pak Hasbi untuk datang ke Bangko Merangin, reses untuk ketemu dengan orang Merangin, banyak hal yang akan kami sampaikan untuk bekal dibawa ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini fungsi memang TVRI menyambungkan ini silaturahmi. Bang Haji langsung dijawab, diundang tuh ke Merangin, ditunggu nian. Gimana, Terima kasih Pak Haji. Pak Haji Ramadan ini saya kenal beliau. Ya. Cuman saya mohon maaf belum sempat ke Bangko, tapi saya ini sebenarnya datuk saya orang Merangin. Kami ini orang rantau panjang Pak Haji. Di rantau panjang itu sudah saya kasih ambulan. Di satu di rantau panjang, kemudian di beberapa pesantren kita bantu juga di rantau panjang. Insya Allah kita mulai reses itu tanggal 12. Saya akan agendakan Pak Haji. Saya akan berdialog dengan Pak Haji dan pasukannya di Merangin. Ada beberapa titik juga rencana akan kita berikan di Merangin itu internet, internet gratis gitu. Akan kita berikan juga di Merangin. Gitu. Jadi Pak Haji mohon bersabar. Saya ini juga mohon maaf, kadang-kadang orang lihat karena sering ke Batanghari, tidak semua kita kunjungi. Semua sesuai dengan bantuan yang kita berikan. Yeah. Kalau misalkan nanti Merangin pertama kali saya dilantik, ambulan yang saya kasih pertama kali itu adalah di Merangin, yaitu di Rantau Panjang. Di salah satu pondok pesantren. Saya kalau nggak salah ambulan yang di Merangin itu ditabir itu ini nggak dimasukin oleh staf saya, itu ditabir salah satu pesantren di Rantau Panjang. Pertama kali saya dilantik tahun 2019 itu mereka menerima ambulannya itu kalau nggak salah Januari 2020. Dan itu program dari pusat ya? Iya, pertama kali diberikan oleh Bank Mandiri. Oke. Itu pertama kali saya dilantik. Jadi bahwa mengatakan bahwa saya mencintai semua daerah di Jambi dan cinta saya ke Merangin. Saya kasih ambulan yang pertama kali saya dilantik. Jadi Mersam itu belum dapat ambulan. Merangin pertama kali dapat ambulan dari ketika saya. Jadi Pak Haji, saya akan berkunjung ke Merangin pas reses ini. Insya Allah nanti Sulai akan mengontak Pak Haji Ramadan. Terima kasih. Baik, nah itu sudah langsung dijawab itu. Dan pemirsa yang lain kami mengundang lagi Anda untuk berdialog bersama wakil rakyat kita yang di sini ada Bang Hasbi Ansori dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian dari Komisi 1 DPR RI. Sambil menunggu Anda menelpon, kami saya juga ingin tanya, Bang, segitu padat kegiatan Abang sebagai anggota DPR, reses, kunjungan ke dapil, kemudian pansus lah segala macam, rapat komisi di sana dan sebagainya. Berapa tim Abang maksudnya? Ada yang membantu, Bang? Siapa saja tim-tim Abang? Ada tenaga ahlinya kayak mungkin atau apa, Bang? Ada telepon masuk? Oke, kita angkat dulu, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Ini Rantau Panjang, di keluarga Abang Bibi itu. Di Rantau Panjang, dengan siapa Pak? Dengan Pak Nawi. Pak Nawi, silakan Pak Nawi di Rantau Panjang. Nah, masa reses ini kan minta sejumlah ke tabir ini. Tabir ini sudah rumah harus ini, pertama segi infrastruktur. Nah, itu kan meminta dari anggota DPR itu dapil Jambi ini tolonglah ditengok dapil ini. Gimana? Nah, cukup sekian dulu. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Nawi. Nah, baik. Abang di Komisi 1 mungkin tapi tidak tahu nih pas atau enggak memang sebenarnya tapi untuk jalan
apakah bagian dari komisi Abang atau bagaimana? Jadi gini, jadi Bang Nawi atau Rawi nih, setahu saya kalau di tabir rentang panjang itu Bang Rawi, tapi mungkin ini Bang Nawi. Ya. Kalau jalan itu kan ada 3 klasifikasi. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Ketika itu jalan kabupaten, itu adalah kewenangannya ada di tangan bupati. Ketika ada di jalan provinsi, itu kewenangan ada di gubernur. Ketika jalan nasional, ada kewenangannya ada di kementerian. Tapi kalau yang namanya jalan itu kabupaten bisa juga dibantu melalui dana DAP. Nah sekarang dengan APBN kita yang selalu refocusing ini, ya saya belum berani berjanji banyak dengan Bang Nawi. Oke, kalau APBN sudah normal, kita akan bicara. Tapi target saya reses kali ini saya akan fokus ke daerah Merangin. Ke Merangin. Kapan itu Bang? Tadi yang disampaikan? Ya kan kita mulai reses tanggal 13, 14, mungkin 14 masih di Kota Jambi. Saya akan atur di beberapa tempat di Merangin. Sehingga ke depannya ini bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Reses itu berapa lama Bang? Reses itu adalah 9 hari. 9 hari. Yang dibayar negara itu 9 hari. Sisanya itu bisa seminggu yang dibayar oleh sendiri. Kadang-kadang kita bisa nambah karena kan banyaknya aspirasi yang harus kita. Nah, bagaimana Abang memanfaatkan reses yang 9 hari ini Bang? Apakah fokus di 1 kabupaten dulu, atau 2 kabupaten, 3 kabupaten, atau keliling, atau bagaimana Bang teknisnya nanti? Jadi saya membagi beberapa wilayah. Ada wilayah kita bertatap muka, ada wilayah melalui jejaring digital. Jejaring digital. Nah, misalkan di daerah itu kita harus berdialognya melalui digital. Nah ini yang saya berpikir pengalaman 3 kali kampanye ini, bahwa jarak dari ibu kota Jambi ini ke daerah lain itu, ke kabupaten-kabupaten itu 8 bulan saya kampanye itu menghabiskan 78.000 km. Jadi saya berpikir ini kalau saya memutar ini, takut waktunya tidak tercapai. Saya akan merubah, jadi saya bagi-bagi zona, ada yang ruang digital, ada yang ruang konvensional. Nah, kemudian saya akan mengklaster konstituen ini. Mungkin milenial, generasi Z, generasi Y, kemudian generasi X ini mungkin di ruang digital. Mungkin di berikutnya dengan istilah kata Jambi itu tua tengah segala macam kita di ruang konvensional. Itu yang pengen saya formulakan. Tapi ini lagi digodok oleh tim ahli. Nah, tadi tim ahlinya ada berapa Bang yang membantu Abang, dan apakah itu semuanya ada di Jakarta atau ada di daerah-daerah membantu? Jadi gini, anggota DPR itu diberikan 5 tenaga ahli, 5 tenaga ahli dan 2 ADC. Saya alhamdulillah 5 itu ada di Jambi. 2 ada di Jakarta. Karena di Jakarta itu think tank untuk membuat ketika rapat mereka sudah membuat summary-nya, sehingga kita tinggal baca sedikit, kita baca, kita sudah bisa ini. Karena seperti di Komisi 1 itu mitra kerja kita kan Kementerian Pertahanan, kemudian Panglima TNI, 3 mitra, TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Itu harus paham semuanya tuh. Iya, kemudian BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian Kominfo, kemudian siapa? Oke, kita angkat dulu Bang ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo? Baik, terputus sepertinya. Bisa dilanjutkan lagi Bang. Mitra kerja dari Komisi 1. Dari Komisi 1 itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Menteri Luar Negeri, Kemenlu, kemudian Lemhanas, Wantanas, kemudian termasuk TPRI dan RRI semua ini kan mitra daripada Komisi 1. Background saya adalah keuangan. Jadi saya selalu menyorot dari sisi keuangan, tapi makanya saya butuh tenaga ahli yang memberikan juga summary dan masukan dari secara komprehensif. Oke, baik Bang. Nah ini ada yang menarik kalau tadi Abang menyoroti bagian keuangan. Kita sebagai masyarakat melihat di media-media gitu Bang ya. Ada kemarin sempat heboh misalnya perbaikan ruangan Menteri Pendidikan sekian M gitu kan, kemudian dikritisi. Kemudian ada juga di
Kementerian Agama untuk menyuarakan membatalkan haji aja butuh sekian M. Gimana sih Bang sebenarnya kondisi di dengan waktu seperti itu Bang? Jadi begini, setelah putusan MK, DPR RI itu ketika membahas anggaran tidak bisa masuk ke Satuan 3 lagi. Jadi detail-detailnya itu tidak bisa. Contoh misalkan TPRI kan cuma program ini total biayanya sekian. Gelondongan gitu. Gelondongan. Program ini saya tidak bisa ngecek Jambi dapat berapa, nggak bisa saya ngecek. Nanti bisa ngecek ketika fungsi pengawasan. Oh, itu waktu tahun sudah berjalan. Iya. Tahun sudah berjalan. Misalkan ini 2021, kita bisa ngeceknya itu program tahun 2020. Yang sudah diaudit oleh BPK. Kita lihat, oh ini kenapa jadi begini, ini itu baru namanya fungsi ditanyakan. pengawasan. Iya, sementara bukan pada saat penyusunan. Penyusunan itu dengan putusan MK sekarang, DPR RI itu tidak bisa masuk ke Satuan 3. Kalau dulu DPR RI bisa masuk, Jambi dapat berapa? Ini dapat berapa? Kita nggak bisa. Dengan aturan yang baru sekarang kita cuma dalam bentuk anggaran itu dalam bentuk gelondongan. Nah itu yang ketika ditanya kenapa ini pembatalan biasa, kita nggak bisa masuk ke situ. Tapi ketika pengawasan kita bisa masuk. Nah karena salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi pengawasan. Nah misalnya Bang, kayak yang kejadian kemarin misalnya yang di televisi yang viral kemarin itu, pada saat kemudian ditanyakan seperti itu, kemudian apakah bisa direvisi anggarannya atau bagaimana? Setelah dapat atensi dari anggota DPR ditanya seperti kok harus seperti ini, misalnya revisi merenovasi ruangan sampai sekian M misalnya. Itu tergantung keputusan kan. Setelah dilihat ini berapa urgensinya kan, ketika kita minta pengawasan kan kita minta semua. Nah itu yang lagi yang belum. Ketika memang itu kepentingannya bisa aja direvisi kan. Tapi ketika itu tidak pertanggungjawabannya tidak jelas ya bisa aja gitu. Oke, baik. Sambil menunggu penelpon berikutnya yaitu di 0741663385, pemirsa silakan bergabung bersama kami dan berdialog bersama wakil rakyat dari Dapil Jambi, Bang Hasbi Ansori. Bang Hasbi Ansori, artinya Bang kalau saya yakin banyak Bang ya, tapi sejak tahun 2019 apa konkretnya yang sudah Abang berikan pada Jambi ini Bang? Pertama, saya di Komisi 11, saya setelah dilantik COVID datang. Iya, Maret 2020 Bang ya. Setelah dilantik, saya kasih beberapa ambulan, COVID datang. Jadi kata orang-orang di sana, kau kasih ambulan, COVID datang. Jadi saya bilang untung saya kasih ambulan, kalau saya kasih ambulan malah repot kan. Bukan saya mendoakan Anda jadi sakit. Nah, kemudian waktu itu kita bermitra dengan Bank Indonesia, kita minta bantuan sama mereka. Tolong bantu konsumen. Kita kasih beberapa sembako itu kalau nggak salah 20.000 paket sembako kita kasih kepada mereka yang terdampak. Kemudian kita minta bantuan dari Bank Indonesia itu APD, alat pelindung diri di beberapa rumah sakit kita berikan. Termasuk puskesmas kita berikan. Waktu COVID masih merajalela. Nah, kemudian saya sudah berikan melalui PSBI itu bantuan untuk masjid. Mungkin ratusan masjid sudah kita berikan. Kemudian kita program untuk pesantren mandiri. Kita pengen pesantren itu mandiri. Misalkan kita berikan budidaya ikan. Kita berikan hortikultura. Kemudian kita berikan pembuatan pakan. Sehingga satu pesantren itu siklusnya lebih bagus. Saya bilang sama BI bahwa PSBI ini saya pengen ada satu yang jadi contoh pilot project. Jangan sekedar istilah itu kepentingan politik saya aja. Saya berikan nanti ada balas jalan. Enggak, saya pengen ini jadi. Makanya di salah satu kabupaten di Batanghari itu ada namanya sentra ikan nila. Ya. Nah, sentra ikan nila itu kan kita berikan. Kemudian tidak hanya di Batanghari, di Muara Jambi pun kita berikan budidaya ikan lele. Jadi kalau semua kabupaten kita berikan sesuai dengan ini. Kemudian setelah itu kita karena pandemi ini sekolah kita berikan in fokus. Kita berikan beberapa komputer sehingga mereka ini bisa melakukan. Nah, terakhir ini setelah saya di Komisi 1 saya minta internet gratis. Ada 17 titik kita berikan. Nah ini insya Allah dalam tahun ini akan ada penambahan 10 sampai 15 lagi titik. Sudah kita sebar di beberapa kabupaten termasuk di Merangin. Kemudian ada juga di Muara Bungo, di semua kabupaten mau kita sebar.
Jadi menandakan bahwa kita ini mewakili semua kabupaten. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, masih ada waktu sebelum jeda ini Bang. Kalau ditanya suka dukanya jadi anggota DPR gimana? Dukanya dulu deh. Ada nggak ada dukanya? Jadi begini. Pertama, dukanya itu saya tidak menganggap. Karena saya selalu menganggap semua itu ikhlas-ikhlas saja. Saya menganggap menikmati semua kegiatan saya nikmati. Jadi walaupun orang menganggap, mohon maaf ya, kadang-kadang menganggap tanda kutip melihat miring anggota DPR. Negatif ya. Jadi pasti anggota DPR. Saya kadang-kadang Abang merasakan stigma itu, Bang? Kadang saya kan selalu, ini karena saya ini pakai baju ini aja. Kadang kan saya selalu di Jakarta, di mana saya pakai celana jeans ini berbaur. Kadang-kadang wah, anggota DPR biasalah. Wah, jadi kan saya berpikir mereka sudah berpikiran lain. Nah, kemudian di masyarakat pun sudah ada stigma negatif kepada anggota Karena DPR. Mungkin yang muncul itu kasus-kasus besar yang korupsi semua, Bang. Yang baik-baik kurang. Jadi saya bilang begini, saya pertama saya selalu menikmati hidup. Kemudian saya selalu menganggap pekerjaan itu hobi dan tidak merupakan beban. Kemudian saya memang punya tekad merubah stigma negatif anggota DPR. Makanya saya selalu turun, mereka kan tanya kaget, Pak, ini kampanye masih lama. Ini bukan kampanye. Ini bukan kampanye. Justru saya akan merubah bahwa anggota DPR itu datang tidak di saat kampanye. Dianggap kampanye, Bang. Dianggap kampanye. Padahal ini kan sudah tidak masanya kampanye. Saya bilang saya memang kewajiban saya. Jadi saya pengen merubah, jadi anggota DPR itu datang tidak saat kampanye. Mereka datang di setiap saat, karena kita ini adalah wakil rakyat. Nah, Bang, satu lagi Bang, sebelum masih ada waktu ternyata. Bentuk sinergitas dengan pemerintah provinsi, dengan gubernur, bagaimana Bang? Saya kemarin satu pesawat sampai Pak Gubernur. Ide bagus dari Pak Gubernur, berbincang sama saya. Dalam waktu dekat dia akan mengundang 8 anggota DPR, kemudian 4 anggota DPD. Dia akan memaparkan program pemerintah provinsi. Kemudian dia akan melihat bahwa ini harus diperjuangkan. Ini porsinya harusnya Pak. Ini yang bentuk yang bagus. Ini ide-ide cemerlang, ide-ide cerdasnya Pak Gubernur untuk kepentingan. Karena Jambi ini kan bukan tanggung jawab Pak Gubernur aja. Ini tanggung jawab kita bersama. Baik, kita jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Menjambi. Di sini saja Harmoni. Mengapa harus jatuh cinta lagi? Terima kasih masih tetap bersama kami. Kita di penghujung dialog kita pemirsa di Untuk Jambi hari ini, dan kita sudah banyak berbincang tadi ya, Bang Hasbi Ashari menjelaskan bagaimana tupoksi dari anggota DPR tentang pengawasan, legislasi, anggaran, kemudian bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Bang Hasbi Ansori selaku anggota DPR RI. Nah, terakhir Bang Hasbi, kira-kira pesan-pesan nih kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kepada seluruh masyarakat yang ada di Jambi. Apa yang ingin Abang sampaikan? Baik. Saya berharap
dalam waktu dekat kan Pak Gubernur akan katanya kan mau mengumpulkan anggota DPR dan anggota DPD. Dan saya berharap kan dalam waktu lebih cepat lebih baik. Nah, kemudian saya berharap juga Pak Gubernur dan pemerintah, para kepala daerah memanfaatkan anggota DPR dan anggota DPD RI ini sebagai speaker di pusat. Ya. Kemudian saya berharap kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi dalam berpolitik. Berpartisipasi politik. Jangan menganggap bahwa politik itu kotor. Ya. Bahwa politik itu bisa merubah semuanya. Undang-undang ini bisa dirubah oleh politik. Betul. Hukum juga bisa dirubah oleh politik. Jadi saya berharap mari kita berpartisipasi politik karena masih banyak orang baik yang mau berpolitik. Saya pikir itu dulu. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Hasbi Aswari, semoga selalu sehat, sukses, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi. Demikian tadi pemirsa dialog kita tentang pengabdian untuk Jambi bersama Hasbi Ansori, anggota DPR RI Komisi 1 dari Dapil Jambi dan fraksi Partai Nasdem. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Muhammad Farisi pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.